Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Leila Monoganiem, dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 4, saya atas nama Surjani Naomi Banantuan, bersama rekan saya atas nama saya Mutiara Ramadhani. Dan izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi atau tema yang berjudul Demokrasi Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, berikut ini adalah poin-poin yang kami akan bahas, dan untuk daftar isinya adalah yang pertama, pengertian demokrasi, yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi, yang ketiga, manfaat dan ciri-ciri demokrasi, yang keempat, bentuk dan nilai-nilai demokrasi, yang kelima, macam-macam demokrasi di Indonesia, dan yang keenam, contoh kasus dan pembahasan. Gambar yang berikut ini adalah gambar demokrasi Indonesia untuk semua, di mana demokrasi adalah milik semua warga negara Indonesia. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian demokrasi Indonesia. Apa itu pengertian demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik. Bagi seluruh sistem organisasi yang ada, maka sistem pemerintahan tersebut juga memiliki beberapa teori demokrasi. Sebagai uraian lengkap dari demokrasi itu sendiri, pengambilan keputusan dalam ruang lingkup demokrasi dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat, atau dengan suara terbanyak atau voting. Prinsip utama dalam pengambilan keputusan ini bahwa keputusan harus ditentukan oleh mayoritas anggota tanpa mengabaikan kepentingan minoritas. Yang berikut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kerakyatan. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia yang bersifat tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua, prinsip hikmat kebijaksanaan. Kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Yang ketiga, prinsip kemusyawaratan. Musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, prinsip perwakilan. Pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat. Yang ketiga, manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi. Mengutip dari penjelasan Syamsuh Ridwan dalam modul pendidikan kewarganegaraan Demokrasi tahun 2019, sejumlah manfaat demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Yang ketiga, terdapat pluralisme dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Dan yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Poin yang berikut, ciri-ciri demokrasi. Ciri demokrasi. Berdasarkan International Conference Office Bangkok tahun 1965, setidaknya negara demokrasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, supremacy of law atau hukum di atas segala hal. Yang kedua, equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Yang berikut, constitutional guarantee of human rights atau jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia atau yang biasa dikenal sebagai HAM. Yang berikut, impartial tribune atau peradilan yang tidak memihak. Yang berikut, civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Yang berikut ciri umum demokrasi. Yang pertama,
Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kehendak rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, kedaulatan rakyat diwakili oleh orang-orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya. Yang keempat, adanya pemilihan umum atau yang biasa dikenal sebagai pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, partai politik menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dan yang ketujuh, adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Poin yang berikut, bentuk dan kriteria demokrasi. Bentuk demokrasi. Dari cara penyaluran kehendak rakyat, bentuk demokrasi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi yang mengikut sertakan rakyat serta langsung dalam menentukan kebijakan negara. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang tidak langsung dilakukan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang telah dipilih mereka di dalam pemilu. Poin yang berikut, nilai-nilai demokrasi. Menurut Zamroni tahun 2001, dalam Winaro atau 2010 menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi yakni yang pertama toleransi, yang kedua menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, yang keempat, terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia. Yang kelima, pengendalian diri. Yang keenam, kemanusiaan dan kebersamaan. Yang ketujuh, kepercayaan diri. Yang kedelapan, ketaatan pada peraturan yang berlaku. Nilai demokrasi secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Nilai yang dikemukakan di atas sesuai dengan apa yang menjadi nilai demokrasi dan perilaku yang ditanamkan dalam setiap pelajaran di kelas, yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Poin kelima yaitu demokrasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki 4 fase tahapan demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi ini biasanya dikenal dengan demokrasi liberal. Untuk sistem demokrasi parlementer itu sendiri adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Rakyat memilih anggota parlemen melalui pemilu dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan. Nah, biasanya kepala negara itu hanya seorang monarki konstitusional atau presiden seremonial yang memiliki peran simbolis atau terbatas dalam pemerintahan, karena yang menjalankan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada masa itu terdapat pergantian konstitusi sebanyak 4 kali, di mana periode pertama yaitu dimulai dari 1945 sampai 1949 itu masih berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan periode kedua itu pada tahun 1949 sampai 1950 dibentuklah Republik Indonesia Serikat hasil dari Konferensi Meja Budan.
Lalu di tahun 1950 sampai 1959 dibuatlah konstitusi baru yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu di periode terakhir yang berada di tahun 1959 itu diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Parlementer, terdapat beberapa kabinet yang telah dibentuk pada masa tersebut. Yang pertama, ada Kabinet Nasir, yang kedua Kabinet Sukiman, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sosro Amijoyo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sosro Amijoyo II, dan yang terakhir Kabinet Juanda atau biasa kita kenal dengan Zaken Kabinet. Singkatnya, pada masa demokrasi parlementer, terutama saat dipegang oleh Kabinet Juanda, pada saat itu keadaan politik Indonesia sedang tidak stabil. Itulah yang menjadi cikal bakal sekaligus latar belakang demokrasi parlementer dibubarkan. Hal tersebut akhirnya terselesaikan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Merujuk pada dekret tersebut, Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali pada perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959 antara lain: yang pertama, tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante, dan yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin atau biasa kita kenal sebagai Orde Lama yang berlangsung pada 1959 hingga 1965. Masa ketika Presiden Indonesia, Soekarno, berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, atau Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin itu sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya itu berpusat kepada pemimpin negara, yang pada saat itu adalah Pak Insinyur Soekarno. Diumumkan pada sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Pada demokrasi terpimpin, dulu Pak Insinyur Soekarno mencetuskan konsep atau gagasan yang bernama Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, gagasan ini sebenarnya sudah dipikirkan Soekarno sejak tahun 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam majalah Indonesia Muda. Kemudian pada tahun 1956 ia menyampaikan gagasan ini. Nah, terdapat nih 3 partai politik yang mewakili gagasannya. Dan yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berhaluan nasionalis. Yang kedua, Nahdlatul Ulama atau NU yang berhaluan agama. Dan yang ketiga, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berhaluan komunis. Selanjutnya yaitu kemunduran dari demokrasi terpimpin. Beberapa kemunduran ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, mencakup melemahnya fungsi partai politik dan parlemen. Yang kedua, tidak diadakannya pemilihan umum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan kepada beberapa pihak saja. Dalam hal ini hanya Pak Soekarno dengan tentara. Namun PKI ini belum mulai berpengaruh. Jadi dia baru mulai berpengaruh kuat di politik Indonesia pada tahun 1964. Lalu mengapa di sini ada tangan yang berjabat antara PKI dengan Insinyur Soekarno? Karena pada masa tersebut, Insinyur Soekarno itu sangat menganak-emaskan Partai Komunis Indonesia. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Soeharto. Menurut Ako Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. Jadi, terlihat kan mengapa Insinyur Soekarno sangat menganak-emaskan PKI,
karena PKI ini selalu mengutamakan dan mendukung apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk D.N. Aidit selaku ketua PKI pada saat itu dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk, sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. 30 PKI itu dilaksanakan dengan membunuh para jenderal yang sekarang dikenal dengan pahlawan revolusi. Selanjutnya yang adalah demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang dilaksanakan pada tahun 1966 hingga 1998. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Soeharto yang berlangsung pada 1966 hingga 1998. Demokrasi Pancasila ini adalah bentuk respon terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Pak Soekarno. Orde Baru ini bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan ini, langkah pertama yang ditempuh adalah memberangus segala hal yang berkaitan dengan komunisme, termasuk Partai Komunis Indonesia. Lalu ada beberapa kelebihan pemerintahan Orde Baru yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah stabilitas politik, di mana Pak Soeharto berhasil menumpas pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan DI atau TII, pemberontakan PRRI atau Permesta, dan pemberontakan RMS. Soeharto juga berhasil mengendalikan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berpotensi menimbulkan konflik ideologi seperti PKI, NU Muhammadiyah, PNI, dan lain-lain. Lalu, yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kelebihannya, Pak Soeharto memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis ekonomi pada masa Orde Lama. Yang kedua, Pak Soeharto juga berhasil menjalin kerjasama dengan negara-negara, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan lain-lain. Yang ketiga, Pak Soeharto juga berhasil menarik investasi asing dan swasta nasional untuk membangun sektor-sektor produktif seperti industri pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pembangunan nasional, seperti program swasembada pangan. Yang kedua, program transmigrasi. Yang ketiga, program wajib belajar 9 tahun. Dan yang keempat, program keluarga berencana atau KB. Berakhirnya masa Orde Baru itu dipicu oleh beberapa protes. Yang pertama, ada krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat, di mana pada tahun 1998 Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah, di mana rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan lapangan pekerjaan yang semakin sulit untuk dicari dan didapatkan. Suasana semakin tidak kondusif karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita kenal dengan KKN. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar atau BBM di tanggal 4 Mei 1998. Yang kedua, yaitu protes mahasiswa dan gerakan reformasi. Gerakan ini didorong oleh mahasiswa menjadi kekuatan utama dan menentang rezim Orde Baru pada saat itu. Aksi protes mahasiswa di Jakarta pada Mei 1998 menjadi titik penting yang memicu perubahan besar. Mahasiswa dan masyarakat umum bersatu untuk menuntut reformasi demokratis,
penghormatan hak asasi manusia, dan pembebanan tahanan politik. Pada saat itu juga terjadi penembakan ke 4 mahasiswa Trisakti yang dimana sampai saat ini dikenal sebagai tragedi Trisakti yang semakin mendorong masyarakat untuk menentang kebijakan pemerintah. 4 mahasiswa yang tertembak pada saat itu yaitu bernama Elang Mulyana Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Dan yang ketiga adalah pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Di tengah tekanan publik yang semakin meningkat, Presiden Soeharto pada akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Ini menandai berakhirnya pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Yang keempat yaitu demokrasi langsung era reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 hingga sampai saat ini. Nah, pada saat itu peralihan kekuasaan dari Pak Soeharto hingga digantikan oleh wakilnya pada saat itu yaitu Pak Baharudin Yusuf Habibie yang beliau diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun Pak Presiden Baharudin Yusuf Habibie ini melakukan perubahan sistem demokrasi agar tidak terjadi penyimpangan seperti era Soeharto. Di awal kekuasaannya, dia sudah membebaskan sejumlah tahanan politik, kebebasan pers dan berpendapat semakin terbuka, hingga mencabut undang-undang subversif dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Ia memulai dari awal untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Era Habibie ini menjadi transisi menuju era selanjutnya, yaitu reformasi. Setelah digelar pemilu, Habibie digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal sebagai Pak Gus Dur. Demokrasi di masa tersebut pada dasarnya mengembalikan demokrasi pada jalurnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai penyempurnaan yang terus berproses. Lalu ada beberapa poin yang terjadi pada masa ini. Di antara lain, yang pertama digelarnya pemilu secara langsung. Nah, berarti adanya pemilu tahun 2024 pada bulan Februari kemarin itu baru terlaksana awal mulanya dari zamannya Pak peralihan B.J. Habibie dengan Gus Dur. Bahkan calon legislatif hingga daerah dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, kebebasan pers semakin terlihat. Yang ketiga, terjadi desentralisasi, yaitu pemerintah daerah kini bisa membuat kebijakan sendiri. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin. Dan yang kelima, rekrutmen politik yang lebih inklusif. Yang keenam, masuk ke contoh kasus dan pembahasan. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan poster yang terlampir di sini karena kemarin sempat menjadi isu perbincangan di media sosial. Namun sedikit trigger, kami di sini membawakan kasus ini karena ada relevansinya dengan tema yang kami bawakan dan kami tidak menyinggung atau men-trigger pihak manapun. Jadi kami pure mengambil kasus ini karena kasus ini kemarin sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia. Baik, mari kita saksikan cuplikan video di atas. Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi.
Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD di wilayah setempat. Yang kedua, 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Jadi, yang kemarin itu ada partai-partai juga kan yang kita coblos di pemilu 2024. Nah, minimal 25% perolehan mereka dari hasil voting pemilu tersebut, mereka baru bisa mencalonkan kembali calonnya di pilkada tahun ini. Namun, pada tanggal 24 Juli 2024, undang-undang ini diajukan banding oleh dua partai kecil. Di antaranya ada Partai Buruh, dan yang kedua ada Partai Gelora. Nah, mengapa nih mereka mengajukan banding? Karena mereka merasa sebagai partai kecil tidak bisa mencalonkan calonnya ke Pilgub, juga pilihan bupati ataupun pilihan wali kota di pilkada 2024 ini gitu. Jadi mereka merasa calon-calon dari partai kecil ini yang memiliki potensi yang besar itu tidak bisa mencalonkan dirinya di pilkada tahun ini karena persyaratan dari undang-undang tersebut. Dari pengajuan banding tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pengajuan-pengajuan tersebut, di mana hasilnya pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi ini menyetujui beberapa poin, yakni syarat batasan dukungan buat maju jadi gubernur itu akhirnya berubah. Yang tadinya partai harus mencalonkan itu punya 20% kursi di DPRD setempat atau 25% suara di pilihan legislatif 2024 kemarin, itu jadi turun 20% kursi atau 7,5% suara dari pemilihan legislatif kemarin. Jadi, partai tersebut bisa ikut pilkada tahun ini. Dan Mahkamah Konstitusi juga menolak tuntutan penurunan usia calon kandidat. Jadi, kepala daerah ini harus berusia minimal 30 tahun terhitung dari pendaftarannya. Semisal
si A ini ingin mencalonkan menjadi gubernur, maka dia harus berusia 30 tahun pada saat dia mencalonkan atau daftar. Lalu dari hasil keputusan ini, efeknya apa? Hal ini bisa bikin semakin banyak kandidat yang bisa maju ke pilkada untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan mengurangi kehadiran kota kosong. Lalu, apa sih istilah kota kosong itu? Nah, kota kosong ini semisal hanya satu calon yang diusung ke pilkada tahun ini karena hanya calon itu saja yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan. Namun tidak ada calon-calon lain yang menyaingi, tidak ada calon lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan kota kosong. Dan kota kosong ini nanti dihadirkan untuk menentukan kemenangan dari calon tunggal tersebut. Semisal calon tersebut itu memperoleh 50% suara, maka calon itu udah pasti ditetapkan menang dan berhak untuk menduduki jabatannya yang sekarang. Terlepas dari keputusan MK tadi, pada tanggal 21 Agustus 2024 atau keesokan harinya, DPR ini mengadakan sidang dadakan untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada yang telah diputuskan oleh MK tersebut, di mana rancangan yang dibuat DPR ini menuai kontroversi dan protes dari masyarakat sehingga masyarakat kemarin ini ricuh dan sempat demo juga ya mahasiswa dan masyarakat di depan gedung DPR-nya karena rancangannya itu berisi calon kepala daerah wajib berusia 30 tahun setelah pelantikan. Jadi seharusnya yang benar itu dia harus berusia 30 tahun pada saat dia daftar, bukan pada saat dia dilantik. Lalu yang kedua, kandidat kepala daerah harus dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik dengan jumlah minimal 20% kursi DPRD di daerah tersebut dan 25 suara berdasarkan vote. Nah, ini tuh jadi mereka mau kembali ke keputusan awal MA. Jadi DPR ini mengabaikan atau menganulir keputusan-keputusan dari MK. Sebenarnya relevansinya kasus ini dengan tema yang kami bawakan, tindakan inilah yang dapat merusak demokrasi. Karena kalau dilihat dari hierarkinya, Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan keputusan tertinggi, serta keputusannya itu bersifat final dan mengikat atau mutlak. Jadi Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan job desk-nya ya, dia itu menguji undang-undang dasar dan keputusan MK itu juga harus dihormati. Lalu bersyukurnya adalah permasalahan ini sudah selesai karena revisi perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD itu dibatalkan. Dan ini kata seperti yang dikatakan oleh Sufmi Dasko sebagai Wakil Ketua DPR RI, pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, jam 10 waktu Indonesia Barat, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Kata Dasko dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 2, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Nah, si Dasko ini menjelaskan dengan tidak sahnya RUU Pilkada. Artinya, aturan yang berlaku terkait pendaftaran calon kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 27 Agustus kemarin, nanti akan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada. Nah, di sini kami tegaskan, kata dia, kami tegaskan kembali, karena kita patuh dan taat
serta tunduk pada aturan yang berlaku. Pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Jelas politisi fraksi Partai Gerindra ini. Gitu. Guys, jadi masalahnya sampai saat ini sudah clear. Untuk penyelesaiannya akhirnya undang-undang yang kemarin dibuat secara mendadak itu dibatalkan karena DPR masih menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih banyak. Mungkin dari pemaparan yang kami paparkan masih banyak kurangnya dan kesalahan yang terucap baik sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman masih bisa untuk memberikan saran maupun kritik dari ataupun tambahan juga dari presentasi yang kami lakukan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya di presentasi pada saat pertemuan kelas. Dan untuk daftar petakannya kami mengambil dari beberapa sumber di internet di modul yang Bu Lela berikan. Lalu kami juga menyantumkan beberapa sumber dari Narasi News atau narasi.com. Kami juga melihat sumber-sumber lainnya di penjelasan TikTok dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.